Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Andi Kumala, selamat pagi pemirsa. Pagi yang cerah hari ini. Iya, udah cerah. Kalau saya lihat nih Andi Kumala di sini lagi banyak yang olahraga lari. Iya, Ternyata kalau olahraga pagi. itu ternyata favoritnya adalah olahraga lari. Kalau Andi Kumala olahraganya apa favoritnya? Olahraga berpikir kali ya. Aduh, mikirin masa depan apa mikirin pendapatan kan begitu kan? Kalau saya favoritnya pagi-pagi Prabowo Subianto. Kenapa? Karena sudah terbukti populer. Ya kan. Jadi ternyata G20 kemarin merilis beberapa nama presiden-presiden atau pemimpin negara ya yang favorit publik begitu. Iya. Akhirnya Indonesia menang juga di ajang nomor internasional 1 loh, 85%. Tapi populer. Populer ya. Oke. Jadi kita akan bahas ini apa kemudian dampaknya bagi Indonesia. Tapi kita kasih dulu nih berita-berita pilihan untuk pemirsa. Ini ada dimulai dengan cekcok ya dengan pengendara di SPBU, seorang operator pengisian bahan bakar di SPBU Sampang, Madura, Jawa Timur nyaris baku hantam. Dan pemirsa, inilah rekaman video CCTV ketika terjadi cekcok antara operator SPBU dan pengemudi mobil di SPBU. Ketika itu operator sempat dipukul oleh pria berbaju kuning. Korban berupaya melawan namun berhasil dilerai dan perkelahian dapat dihindarkan. Diduga pemicu kejadian tersebut dikarenakan pelaku tidak bisa melakukan pengisian BBM karena barcode yang diberikan operator ini berbeda. Langsung kita ke berita lainnya pemirsa. Ini ada aksi komplotan pencurian sepeda motor di area parkir resmi Stasiun Gambir, Jakarta Pusat yang kemudian ini terekam oleh kamera CCTV. Video rekaman ini kemudian menjadi viral di media sosial. Modusnya pelaku mengambil motor di parkiran dan keluar lewat pintu masuk dengan dibantu rekannya yang membuka portal usai mengetap menggunakan kartu uang elektronik dan palang portal terbuka. Setelahnya, pelaku utama yang telah bersiap untuk kabur langsung keluar saat palang portal ini terangkat. Keduanya berhasil kabur dengan lancar membawa sepeda motor curian milik seorang pengunjung. Sementara itu, pihak KAI Servis selaku pengelola parkir mengaku tak menduga aksi komplotan curanmor ini. Selain akan mengganti sepeda motor milik korban, pihak KAI Servis langsung melakukan evaluasi dan mensiagakan petugas di pintu masuk area parkir selama 24 jam. Teknik baru kayaknya ya, Andi Kumala ya. Pura-pura mau masuk, motornya diambil dengan dikeluarkan dari pintu masuk begitu. Kita ke informasi berikutnya. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD melakukan pencarian ini terhadap mobil minibus yang masuk ke dalam jurang di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Kita saksikan bersama-sama pemirsa video petugas melakukan penyisiran aliran sungai untuk mencari mobil dan 3 orang yang berada di dalam mobil. Dalam pencarian, petugas kemudian menemukan besi yang diduga ini bagian dari mobil yang terseret arus. Petugas gabungan juga mendirikan 2 posko, yakni 1 posko berada di Pakpak Barat dan 1 posko lainnya ini berada di Kota Subulus Salam. Dan juga polisi ini mengerahkan 30 personil untuk membantu proses pencarian. Selain itu, petugas juga memberikan himbauan kepada pengendara agar berhati-hati ketika melintas di daerah tersebut karena tidak ingin hal serupa terjadi. Pemirsa, seorang pengendara motor terjatuh dari jalan layang atau flyover di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru Riau. Akibatnya korban koma dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, CCTV ini kemudian merekam peristiwa seorang pengendara motor yang terjatuh di flyover Simpang SKA Kota Pekanbaru. Dalam rekaman terlihat korban menabrak dinding pembatas flyover dan terpental hingga jatuh ke bawah flyover. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu pagi dan terekam oleh kamera CCTV Polresta Pekanbaru. Korban adalah warga Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
Polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP. Dugaan sementara ini pemirsa, penyebab kecelakaan karena korban kurang berhati-hati dan menyebabkan kecelakaan tunggal. Korban pun masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Ya pemirsa, kita akan ajak Anda untuk bergeser ke wilayah Bandung, di mana ini ada seorang balita berumur 2,5 tahun yang terjebak di dalam mobil. Ini kejadiannya ada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Ini adalah detik-detik evakuasi seorang balita berumur 2,5 tahun yang terkunci di dalam mobil dan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bandung kemudian dievakuasi. Kejadian bermula saat sang ayah memanaskan mobil dan membawa serta anaknya ke dalam. Karena ingin mengambil barang yang tertinggal, sang ayah kemudian masuk ke dalam rumah dan meninggalkan balita tersebut sendirian di dalam mobil dengan kondisi pintu yang tertutup. Setelah berjalan selama 30 menit, petugas berhasil membuka kaca mobil untuk membuka central lock dari pintu mobil tersebut. Beruntung sang balita berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sekali lagi jangan tinggalkan anak di dalam mobil. Iya, kebiasaan yang sangat buruk ya. Mudah-mudahan kita juga tidak pernah ya hilaf seperti ini. Kita bergeser ke wilayah Boyolali pemirsa, di mana ada seorang pendaki yang sempat dinyatakan hilang ya, Andi Kumala dan pemirsa. Ini kemudian berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah hampir sepekan dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Merbabu, Sugeng Parwoto, seorang aparatur sipil negara, ditemukan meninggal dunia. Jenazah Sugeng ditemukan di antara pos 4 dan pos 5 jalur pendakian pada hari Kamis lalu. Proses evakuasi jenazah bukanlah hal yang mudah, mengingat ini medannya ekstrim dan cuaca juga hujan dan diselimuti kabut tebal, serta minimnya penerangan yang harus dihadapi oleh tim SAR. Akibat kondisi tersebut, evakuasi baru bisa mulai dilakukan hari Jumat dengan metode estafet, yakni petugas bergantian membawa jenazah menuruni gunung. Proses evakuasi tersebut melibatkan ratusan anggota tim SAR. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian. Masih informasi pilihan untuk Anda pemirsa, nasib sial menimpa seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara akibat salah mendorong sepeda motor yang dipinjamnya. Lelaki parubaya ini babak belur dihajar warga. Korban yang menjadi bulan-bulanan warga sekitar di Pasar Deli Mas, Lubuk Pakam, Deli Serdang kemarin ini juga berhasil diamankan oleh polisi begitu ya. Padahal korban ini salah mendorong sepeda motor milik kawannya yang baru saja dipinjam. Karena tak terlalu memahami, ternyata korban mengambil motor milik mama yang juga berbelanja di pasar karena jenis dan warna motor yang sama. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa pria tersebut ke rumah sakit terdekat. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan jeda sejenak dan di segmen berikutnya kami akan kembali dengan berita ini. Misa pemakaman Paus Fransiskus telah digelar di alun-alun Santo Petrus, Vatikan. Jenazah Paus Fransiskus kemudian dikebumikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Ya, Jokowi hadir sejak penghormatan jenazah hingga misa pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, menjadi salah satu utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam perkabungan berpulangnya Paus Fransiskus di Vatikan. Hadir di Basilika Santo Petrus bersama utusan lainnya,
Joko Widodo berdiri berdoa di depan peti jenazah Paus Fransiskus. Jokowi hadir bersama Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ignatius Jonan yang pernah menjadi Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia tahun 2024. Joko Widodo kemudian hadir pada upacara misa pemakaman Paus Fransiskus yang dimulai pukul 10 pagi waktu setempat di alun-alun Santo Petrus, Vatikan. Sebagai utusan khusus Indonesia, Jokowi berdiri di baris terdepan, deretan kursi tamu kehormatan. Bahkan Jokowi berdiri hanya berselang satu kursi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang bersisian dengan sang istri. Dalam barisan kursi kehormatan terlihat pula hadirnya Presiden Prancis Emmanuel Macron serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang datang dengan ibu negara Melania Trump. Menurut data Vatikan, lebih dari 130 negara telah mengirimkan delegasi mereka untuk hadir memberi penghormatan terakhir atas berpulangnya Paus Fransiskus. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ini ada berita polisi yang berhasil meringkus 3 orang yang melakukan aksi pemalsuan voucher gratis nih Andi Kumalaya dan pemirsa, di mana memang penipuan ini juga bukan kali pertama tapi juga sudah sering terjadi. Beruntung polisi bergerak cepat untuk mengamankan para pelaku. Petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih menggeledah rumah di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Dari dalam rumah, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Aksi sindikat pemalsuan voucher sembako gratis ini terbongkar setelah adanya laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher sembako gratis oleh pelaku MD dalam jumlah besar. Pelaku SN mengaku telah melakukan pemalsuan voucher sembako palsu ini sejak November 2024 lalu dengan hasil mencapai ratusan paket sembako. Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam sendiri sengaja memberikan voucher sembako gratis untuk para tenaga medis dan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Islam sebagai bentuk perhatian. Namun hal itu justru dimanfaatkan oleh ketiga pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga untuk melakukan aksi kejahatan yang membuat pihak Rumah Sakit Islam ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pemirsa, kabar duka ini Ibunda Bim Bim Sleng atau Bunda Yvette meninggal dunia. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 87 tahun malam tadi usai dirawat di Rumah Sakit Asri Jakarta Selatan. Rencananya almarhum akan dikebumikan di TPU Karet Bifak Minggu pagi ini. Kabar duka ini datang dari dunia musik tanah air, di mana ibu dari drummer band legendaris Sleng, Bim Bim Bunda Yvette ini meninggal dunia pada pukul 22:42 waktu Indonesia Barat malam tadi. Almarhum tiba di rumah duka di Jalan Potlot 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Para kerabat, keluarga, fans Sleng juga ikut menyambangi untuk berbelasungkawa. Bunda Yvette terkenal sebagai sentral di balik kesuksesan band legendaris Indonesia Sleng. Dia bukan hanya seorang ibu bagi Bim Bim, pendiri Sleng, tetapi juga menjadi figur manajer pembimbing sekaligus pelindung bagi seluruh anggota band. Almarhum kemudian menghembuskan nafas terakhir di usia 87 tahun usai dirawat di Rumah Sakit Asri Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di rumah duka ya Andi Kumala dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami Haikal Vandea untuk mengetahui hingga pagi hari ini apakah sudah banyak para pelayat yang datang ke rumah duka. Haikal. Ya baik Philip serta TV One pemirsa, di mana kami mengabarkan di rumah duka Yvette RSA yang meninggal dunia saat ini juga terus berdatangan, di mana kerabat maupun keluarga yang mengunjungi atau mensambangi rumah duka ini pada minggu pagi untuk mendoakan almarhum yang
sudah pergi pada Sabtu malam juga. Situasi saat ini memang persiapan oleh pihak keluarga ini baru mendirikan tenda di mana persiapan untuk menjalani pemakaman pada Jumat siang nanti, pada Minggu siang nanti. Saat ini juga kerabat terus berdatangan di mana mereka mengetahui kabar Yvette sendiri ini pada Sabtu malam begitu. Iya, Haikal. Apakah Anda belum melihat bahwa ada kerabat dekat atau mungkin rekan-rekan artis yang sudah datang pagi ini? Ya baik, Andi, memang saat ini belum terlihat di mana kedatangan para artis dunia hiburan pada minggu pagi ini memang belum terlihat sama sekali. Salah satu musisi Once itu juga datang pada dini hari yang terlebih dahulu untuk melihat terakhir kepergian almarhum yang saat ini berada di rumah duka di Jalan Potlot, Jakarta Selatan. Haikal, apakah sejauh ini sudah ada informasi di mana Bunda Yvette akan dikebumikan dan pada pukul berapa rencananya penguburan akan berlangsung? Ya baik, memang proses nanti yang akan dikubur dari almarhum ini memang akan disolatkan terlebih dahulu di masjid terdekat, lalu kemudian pada pukul 12.30 usai disolatkan di masjid ini memang akan dibawa untuk dikebumikan di TPU Ifak pada pukul 1 siang nanti. Gitu. Baik, terima kasih laporan Haikal Vandea dari rumah duka di Jalan Potlot dan kita turut berduka cita atas meninggalnya Bunda Yvette. Betul. Terima kasih Haikal, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga masih punya berita duka ya, Andi Kumala dan pemirsa, di mana ini tragis seorang pasien di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi di jari tangannya. Pihak keluarga ini mencurigai terjadinya malpraktik terhadap korban. Iya. Beginilah kondisi Kintan Juniasari, warga desa Kedaung, Kecamatan Lemah Abang, Karawang, saat berada di ruang UGD salah satu rumah sakit. Korban dirawat setelah mengalami kecelakaan kerja di sebuah pabrik sepatu di Karawang. Pihak keluarga menyebut korban mengalami luka robek di bagian 2 jarinya akibat terjepit mesin pres. Saat dalam perawatan, korban pun masih dalam kondisi sadar dan bisa berkomunikasi dengan baik. Namun tanpa penjelasan rinci kepada keluarga, pihak rumah sakit meminta suami korban menandatangani persetujuan untuk melakukan operasi besar. Operasi pun dilakukan sekitar pukul 3 sore hingga pukul 5 sore. Namun hanya 1 jam berselang sekitar pukul 6, pihak keluarga mendapat kabar bahwa Kintan dalam kondisi kritis dan harus dipindahkan ke ruang ICU dan tak sampai sehari pasca operasi Kintan akhirnya meninggal dunia. Tentu ini agak janggal bagi keluarga karena tadinya hanya operasi jari ya. Operasi jari tangan yang terluka kemudian bisa berujung meninggal dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian dari meninggalnya pasien yang malpraktek yang diduga terjadinya malpraktek ini, kita sudah terhubung dengan Dadi Mulyadi selaku pengacara korban. Selamat pagi Mas Dadi. Ya baik Mas Dadi. Kami semua penasaran, apa data yang kemudian didapat dari keluarga korban hingga akhirnya ini diduga korban meninggal dunia karena terjadinya malpraktek, Mas Dadi? Ya, baik Mas. Jadi sampai hari ini kami masih kesulitan untuk mengakses data karena untuk data awal yang diperoleh oleh pihak keluarga pasien itu sangat terbatas. Hanya bukti hasil radiologi sama surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, dan itu pun hanya ditandatangani oleh dokter umum sepertinya. Dan keterangan di situ juga sangat normatif ya. Apa namanya, alasan kematian itu katanya jantung terhenti. Ya secara logika umum semua orang meninggal pasti jantungnya terhenti. Seperti itu Mas. Iya, nah, untuk Mas Dadi, kalau kita lihat, ya. Kalau kita lihat dari video yang beredar kan ini
korban sempat berkomunikasi, kemudian terlihat masih cukup sehat. Apakah pada saat video ini diambil, korban ini sudah ditangani jari tangannya atau memang masih menunggu proses pengobatan? Oke, ya foto yang beredar di sosial media itu memang bukti petunjuk awal yang dimiliki oleh pihak keluarga. Dan kondisi yang seperti kita lihat bersama di video itu adalah bukti di mana pasien saat itu baru masuk ke rumah sakit. Ada penindakan di situ, salah satunya adalah pemberian pergantian perban Oke, yang dilakukan oleh pihak perawat rumah sakit. baik. Kang Jadi Dadi, kami juga penasaran pasien kalau jadi ini pasien kita saat lihat itu apakah memang tindakannya itu hanya dibutuhkan jahitan atau memang ada tindakan amputasi yang kemudian harus diberikan kepada korban? ya secara kasat mata logika awam dalam dunia kedokteran atau kesehatan, sepertinya luka itu kan luka ringan ya. Bisa kita lihat bahwa Oke. terjadi pengelupasan kulit di ujung jari, di dua jari itu kan, jari Hmm. tengah dan jari manis. Mhm. Jadi kalau secara logika Iya, Kang. awam dunia kedokteran, sepertinya itu tidak memerlukan operasi besar lah gitu kan. Dan kami juga menduga bahwa apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit melalui dokter yang bertugas saat itu seharusnya kan bisa melihat kondisi pasien dan mengobservasinya secara menyeluruh, karena itu untuk menentukan bahwa tindakan itu atau tindakan yang relevan dengan kondisi pasien seperti itu apa gitu kan, termasuk Baik. anestesi ya, karena anestesi kan ada beberapa metode, ada metode anestesi lokal, ada anestesi regional, dan ada anestesi umum itu. Baik. Baik. Kang Dadi, sejauh ini penjelasan dari pihak rumah sakit kepada pihak keluarga itu seperti apa, Kang Dadi? Oke, jadi setelah kejadian itu tanggal 12 April, pihak rumah sakit masih terkesan mengabaikan, normatif lah, normatif seperti dia memperlakukan pasien pada umumnya. Nah, setelah kemudian 10 hari pasien dimakamkan dan informasi berita beredar di media-media sosial, baru kemudian dari pihak rumah sakit mencoba untuk mendatangi pihak keluarga dan hanya menyampaikan belasungkawa. Itu kan normatifnya setiap orang ketika bertajiah kepada keluarga yang sedang kena musibah, itu saja. Baik, Kang Dadi, kalau bisa diceritakan juga sebenarnya kondisi pasien setelah dilakukannya operasi seperti apa? Apakah memang setelah dilakukan operasi ini pasien sudah tidak sadar dan kondisinya terus menurun atau sempat sadar sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga? Ya, seperti apa yang dikemukakan oleh pihak keluarga, setelah pasien dioperasi, kalau tidak salah itu di pukul 6 sore ya, pukul 6 sore, Ya. pasien sudah dalam keadaan kritis. Nah, setelah itu langsung dimasukkan ke ICU, pasien dimasuk ke ICU, beberapa menit kemudian dinyatakan meninggal dunia. Nah, yang menjadi kecurigaan keluarga itu keluar darah dari lubang hidung. Iya. Kang Dadi, kalau pasien meninggal dunia kan tentu saja pihak rumah sakit kemudian memberitahu pihak keluarga. Pada saat pihak rumah sakit memberikan informasi bahwa pasien ini meninggal dunia, apa yang menjadi penyebab meninggal dunia dari penjelasan rumah sakit? Itu yang menjadi persoalan, Mbak. Jadi pihak keluarga sempat mempertanyakan saat itu kepada dokter yang bertugas. Mereka hanya menjelaskan normatif. Bahasanya begini kira-kira, bahwa inilah yang dikhawatirkan oleh kita pasca operasi,
pasien muntah katanya seperti itu. Nah, jadi ada Kang Dadi, semacam kalau penyumbatan di dalam napas, rongga napasnya katanya. Seperti itu aja. baik. Kang Dadi, lalu untuk terakhir ini langkah keluarga untuk menempuh jalur hukum seperti apa dan tanggapan dari pihak kepolisian sejauh ini bagaimana responnya? Ya, baik. Jadi sampai hari ini memang kita belum melaporkan ke pihak kepolisian karena kita masih melakukan investigasi karena mengingat data materi korban masih sangat minim. Cuma langkah yang pertama kita lakukan adalah akan melakukan semacam audensi kepada pihak rumah sakit, gitu kan, supaya ada klarifikasi secara utuh. Nah, sampai hari ini kan belum ada klarifikasi secara utuh yang disampaikan oleh petugas atau dokter yang menangani pasien korban ini, gitu. Nah, setelah itu baru kita akan dalami beberapa fakta yang kita miliki, berikut fakta tambahan. Nanti jikalau memang pihak rumah sakit membuka diri secara kooperatif, tentu saja pasti kalau memang ada indikasi dugaan tindak pidana malpraktek di sini, kita akan melaporkan ke pihak kepolisian. Baik, terima kasih Kang Dadi Mulyadi selaku pengacara korban ya untuk informasinya yang diberikan pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap bahwa kasus ini bisa selesai dengan cepat dan juga baik begitu. Terima kasih Kang Dadi, Terima kasih Kang Dadi. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan dialog utama kami pada pagi hari ini, yakni Presiden Prabowo Subianto yang muncul sebagai pemimpin G20 terpopuler dengan perolehan peringkat persetujuan sebesar 80%. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai pemimpin G20 terpopuler dengan perolehan peringkat persetujuan sebesar 80% per April 2025. Menurut survei terbaru oleh Reuters dan Political Pulse, Prabowo memimpin peringkat global mengungguli Perdana Menteri India Narendra Modi yang memperoleh 75%. Di posisi ketiga adalah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dengan 66%. Diikuti oleh Javier Milei dari Argentina dengan 65%. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah kembali menjabat memperoleh peringkat persetujuan sebesar 52%. Anthony Albanese dari Australia memperoleh 46%. Giorgia Meloni dari Italia memperoleh 42%. Dan Olaf Scholz dari Jerman memperoleh 35%. Di posisi terbawah adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 33% dan Emmanuel Macron dari Prancis 30%. Data ini menggarisbawahi awal yang kuat bagi Prabowo dalam jabatannya dan mencerminkan kepercayaan banyak warga Indonesia dan pengamat terhadap kepemimpinannya di panggung dunia. Tim TV One mengabarkan. Ya, paling tinggi di antara pemimpin G20, paling populer. Akhirnya ada juga ya yang kita menangkan selain badminton di ajang internasional. Kita tadinya ngarepin sepak bola, karena yang dikalahin ini negara-negara yang punya tim sepak bolanya yang bagus-bagus. Macron, Prancis ya kan, itu bagus-bagus salah satunya. Tapi kita bisa menang paling populer. Begitu, jadi kalau nanti nggak tembus Piala Dunia ada yang bisa kita banggain paling nggak kan gitu, Prabowo Subianto. Tapi dampaknya apa? Kita akan bahas dengan narasumber kita, sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi Bang Hensa. Bang Hensa, selamat pagi. Ikut trending loh. Kemudian nanti juga kita akan terhubung melalui Zoom dengan Bang Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Dev. Selamat pagi, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita tanya Bang Dev ya. Boleh. Gimana nih Partai Golkar memaknai pencapaian approval rating tertinggi dari Presiden Prabowo Subianto ini, Bang Dev? Ya ini approval rating ini kan nggak bisa dibuat-buat ya. Jadi apalagi kita bicara secara global, kita membandingkan dan juga melihat pandangan masyarakat ya,
animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap bagaimana di awal-awal masa pemerintahan ini. Tentu ini harus dibarengi juga dan juga ditambah dengan kerja-kerja yang positif, dan itu yang beliau telah lakukan di berbagai macam bidang, baik apakah itu di bidang pendidikan, di bidang industri, di bidang pangan, di bidang pertahanan, dan juga bagaimana kelubesan dan kesigapan presiden kita untuk menjalin komunikasi dengan para kepala-kepala negara dunia lainnya, untuk terus juga kita menyuarakan hal-hal global ya, seperti konflik di Gaza, lalu juga konflik di Rusia Ukraine. Terus bagaimana dengan sikapnya presiden menyikapi hal tersebut, dan juga bagaimana komunikasi dan dekatnya beliau, sensitifnya kupingnya terhadap pergerakan yang ada di masyarakat, isu-isu yang ada di masyarakat, dengan cepat merespons isu-isu tersebut. Inilah yang di compounded sehingga menjadi tingkat kepercayaan yang begitu tinggi dibanding dengan kepala-kepala negara dari G20 lainnya. Dan ya ini menunjukkan bagaimana beliau itu bisa menempatkan posisi beliau, memanfaatkan semua yang kita miliki untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu. Baik Bang Dev, kalau dari partai koalisi sendiri, ini Golkar akan memaknainya dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. Ini dampaknya akan seperti apa dengan politik tanah air? Ya, tentunya dengan program Astacita beliau, terus juga dengan target-target pemerintahan beliau, ini semua saling berkaitan, sehingga dengan dengan tingginya ketingkatan kesetujuannya masyarakat terhadap beliau, approval ratingnya dan kepuasan masyarakat terhadap beliau, sehingga bisa mempercepat beliau untuk mengambil kebijakan yang berdampak langsung kepada kebutuhan masyarakat, karena ada banyak program-program yang beliau ingin targetkan untuk segera rampung ya, seperti makan bergizi gratis yang terus berjalan dengan baik ya, walaupun ada kekurangan sana sini, namanya juga program baru kan butuh penyesuaian dan juga butuh penyempurnaan. Terus juga program-program PSN yang terus berjalan, terus bagaimana beliau itu memanfaatkan semua elemen yang beliau miliki, struktural pemerintahan, dan juga jaringan politik, baik pun domestik ataupun juga global, sehingga target-target utamanya itu dapat tercapai. Iya, Bang Dev, memang membanggakan ya kalau secara internasional approval ratingnya paling tinggi. Tapi bagaimana menerjemahkan approval rating tinggi di internasional ini bisa dijadikan program-program yang tetap membumi begitu, menerjemahkannya dengan program-program yang menyentuh rakyat begitu, Bang Dev. Kira-kira program apa nih yang paling berpengaruh? Ya gini, yang pasti itu investasi ya, dengan figur dan kewibawaannya beliau itu diakui oleh seluruh dunia, sehingga memboost kepercayaan dunia global pada Indonesia. Nah ini bisa meluaskan komunikasi, sehingga memudahkan dan juga meyakinkan baik para investor asing ataupun negara ataupun swasta untuk terus masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi. Ya, walaupun kemarin kita dengar ada satu kendala, katanya sebuah perusahaan asing batal. Nah, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata bukannya mereka batal, tapi mereka dibatalkan karena lamban, tidak menunjukkan keseriusan. Nah, justru sudah ada penggantinya yang akan diumumkan, dan juga sudah berproses, dan ini menunjukkan bahwa kita harus bisa dan mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga tercapai output yang diinginkan. Baik, saya mau ke Bang Hensa sekarang. Bang, langsung saya tanggapannya. Prabowo sebagai presiden di G20 dengan kepuasan tertinggi, apakah ini juga akan menjadi satu bumerang, bisa dapat menjadi suatu bumerang bagi Presiden Prabowo sendiri? Ini kan sebetulnya
survei lokal, survei di level nasional yang kemudian dibandingkan dengan level nasional di negara lain. Kemudian di-compare di G20 itu ada di mana. Sama lembaga survei Kedai Kopi juga approval rating Pak Prabowo mencapai tinggi juga, bahkan optimismenya juga 81%. Jadi artinya memang satu, rakyat Indonesia memahami bahwa di pundak Prabowo lah kita akan berlayar mengarungi kehidupan sampai 2029 nanti. Itu terlalu romantis deh kayaknya Bang Hensa. Saya curiga minggu depan gabung nih kayaknya. Masih mau kan kalau diundang ke sini kan? Iya. Nggak, tapi maksud saya adalah ya memang kondisinya seperti ini. Jadi waktu FGD-nya lembaga survei Kedai Kopi juga ditanya kenapa kok optimis sekali dengan Pak Prabowo gitu. Rata-rata menjawab ya we don't have any choice kan. Kita nggak punya pilihan lain, kita sudah pilih Pak Prabowo. Dan kita percayakan negara ini ke Pak Prabowo sampai 2029, maka yang ada adalah optimismenya harus dijaga dan diletakkan di punggung atau di pundaknya Pak Prabowo. Dan sampai hari ini menurut saya Pak Prabowo menjalankan program dengan cukup baik ya di antara ketidakpunyaan uang ya, yang masih terus dicari, tapi Pak Prabowo terus mengeluarkan program-program yang dia janjikan. Memang ada beberapa program-program yang menarik tuh, yang misalnya Danantara, kemudian Koperasi Merah Putih yang membutuhkan dana tidak sedikit, itu Koperasi Merah Putih bahkan sampai 400 triliun. Tapi harapan yang dibuat oleh Pak Prabowo bila program ini berjalan dengan baik, itu nampaknya disukai oleh publik, termasuk juga makan bergizi gratis dan lain-lain. Hanya memang kan kemudian bagaimana nanti diterjemahkan oleh Pak Prabowo ya. Tadi sih saya lihat di cuplikannya happy juga saya, karena kelihatan Pak Prabowo sehat sekali. Jalannya juga cepat tuh ya. Jadi ini memberikan sinyal positif tentunya ke rakyat Indonesia bahwa saat ini beliau kesehatannya baik, sehingga diharapkan juga bisa mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi memang harapan masyarakat itu, kalau saya banyak berbincang ya dengan saudara-saudara kita yang hidup di jalan itu, ekonomi memang masih menjadi hal yang mereka dambakan untuk diperbaiki. Karena harga-harga bahan pokok juga sudah mulai naik, kemudian harga-harga seputaran bahan baku mereka berjualan juga sudah mulai naik. Jadi harapan ini ada, optimisme ini ada, cuma menurut saya jangan terlena, karena memang ada catatan penting bahwa rakyat Indonesia menyadari bahwa tidak punya pilihan lain, sehingga kita bisa menyerahkan harapan kita kepada Pak Prabowo. Jadi sebetulnya rakyat juga sadar nggak ada matahari kembar tuh, gitu ya. Jadi diletakkannya ke Pak Prabowo aja. Yang satu udah tutup. Nah gini Bang Hensa, tadi kan Bang Hensa bilang masyarakat tuh masih punya harapan ekonomi yang diperbaiki. Nah kalau kita bicara konkret nih dari approval rating ini, sebenarnya apa sih program yang bisa mendorong sampai approval ratingnya cukup tinggi nih? Kan kata indikatornya ini 100 hari kerja, janji kampanyenya banyak terpenuhi. Iya, nah itu sudah dijawab tuh ya. Jadi yang paling sering didengungkan oleh Pak Prabowo pada saat kampanye kan makan bergizi gratis. Itu dijalankan dengan baik. Kemudian ada cek kesehatan gratis juga dimulai juga gitu. Kemudian ada sekolah rakyat yang sedang sekarang dimulai, ada Koperasi Merah Putih. Jadi masyarakat melihat memang Pak Prabowo berusaha untuk memenuhi itu, walaupun misalnya Danantara sampai hari ini trust publik itu atau trust pasar masih turun naik tuh, sehingga sahamnya sempat turun naik juga gitu ya. Sementara harga kurs dolar terhadap rupiah juga turun naik gitu. Bahkan kita sempat lemah sampai 17.200, 17.300-an. Harga emas juga sempat menembus 2 juta per gram. Jadi artinya memang dengan kondisi yang tough seperti sekarang, memang masyarakat, rakyat kemudian meletakkan harapan kepada Pak Prabowo, tolong diperbaiki ini, gitu ya. Apakah kemudian harapan ini tetap terus akan terjaga tinggi, ini tergantung bagaimana pemerintahan nanti ke depannya bisa merespon atau tidak. Saat ini rakyat memberikan waktu memang, bahkan Danantara pasar katanya memberikan waktu 6 bulan. Nah ini kita tunggu setelah dari Februari plus 6 bulan itu hasilnya bagaimana, sama lah. Ini kita juga menunggu minimal nanti setelah Juni ya, pada saat kita harus melunasi beban hutang 800 triliun, apakah kemudian ekonomi membaik atau tidak gitu. Kalau kita berbicara ekonomi juga salah satu yang ingin saya tanyakan dan juga penasaran Bang Hensa ya, artinya apakah masyarakat ini hanya menggarisbawahi sektor ekonomi yang masih menjadi PR di
era Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau kita lihat investasi juga sejauh ini masih naik turun performanya begitu Bang Hensa. Tapi belum naik. Kita akan bahas selanjutnya ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita ke Bang Hensa. Bang Hensa, tadi mungkin melanjutkan pertanyaan Philip nih. Tadi nanya apa Philip? Ini kan kalau kita lihat bagaimana kemudian approval dari publik ini kan begitu tinggi kepada Prabowo Subianto. Apakah ini merupakan efek dari pertemuan dengan Ibu Mega? Salah satunya mungkin demikian ya. Tapi kita lihat ada 2 occasion yang rakyat mengagumi langkah Pak Prabowo. Yang pertama adalah pertemuan dengan para pemret, kemudian yang kedua pada saat dia menghadiri Sarasihan Ekonomi. Nah di situ Pak Prabowo melakukan 2 hal yang jarang sekali dilakukan oleh pemimpin negeri ini. Yang pertama dia mengakui kesalahan dan kekurangan. Jadi iya ini memang komunikasi saya kurang nih, makanya saya coba perbaiki, termasuk dengan para pelaku pasar. Kemudian yang kedua dia pasang badan. Kalau ada menteri-menteri saya yang salah itu salah saya. Saya emang pengennya kerja-kerja di awal. Nah itu buat rakyat Indonesia sangat baik tuh. Angkat topi ya bisa angkat topi ya. Dan artinya memang Presiden Prabowo ini benar-benar bertanggung jawab dan bersiap scaling up untuk memperbaiki hal-hal yang memang harus diperbaiki. Termasuk misalnya reshuffle dan lain-lain lah. Tapi rekonsiliasi politik juga dilakukan. Pertemuan dengan Ibu Mega itu dianggap sebagai hal yang luar biasa dan kemudian menenangkan secara politik. Walaupun untuk partai-partai politik yang sudah berada di koalisi, ini bikin deg-degan juga. Makanya kemudian ada partai politik yang pagi-pagi sudah mencalonkan. Bukan sudah mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden 2029. Ini kan mungkin karena Pak Prabowo itu kan sebetulnya nggak suka menteri-menteri yang gaduh ya. Kebetulan si partai ini menterinya tuh emang banyak yang gaduh tuh. Dari pagar laut lah, minyak kita lah dan lain-lain. Tapi itu yang terjadi. Dan balik lagi ke pertanyaan Philip tadi. Jadi optimisme itu dilihat dari bagaimana Pak Prabowo kemudian mau memperbaiki kesalahan dan kemudian beberapa program-program yang dirasa memang baik. Program Koperasi Merah Putih yang 5 miliar per koperasi, ada 80.000 koperasi, itu kan sekitar 400-an triliun. Itu mungkin untuk masyarakat desa dan masyarakat di beberapa kelurahan di Indonesia itu mungkin dianggap sebagai sebuah hal yang bisa memperbaiki kesejahteraan mereka. Hanya memang nanti perlu dibuktikan ini jalan atau tidak nih program-programnya. Kalau secara konsep baik, kemudian dipuji oleh masyarakat sehingga tingkat optimismenya juga naik, approval ratingnya juga naik, tinggal nanti pembuktian bagaimana apakah program-program ini bisa diimplementasi dengan baik. Nah pembuktiannya ini kan tidak hanya di dalam negeri ya Bang Hensa ya, artinya kan ini kan juga akan berpengaruh terhadap perkawanan internasional. Seperti apa dampaknya? Loh, kalau kita lihat kan memang Pak Prabowo tuh luar biasa ya, cukup dikenal dan cukup humble gitu di kalangan internasional. Banyak sekali menghadiri pertemuan-pertemuan internasional yang penting, tapi internasional adalah satu hal gitu. Misalnya bagaimana cara menghadapi tarif Trump. Pak Prabowo kan bilang tuh di pidatonya, ya kami menghargai tapi kami tidak akan ngemis-ngemis, kita harus mandiri. Nah itu tuh dianggap sebagai sebuah hal optimis yang baik sekali. Dan kemudian di internal misalnya tadi malam tuh Hanura itu mengatakan mereka mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi artinya dukungan itu terus mengalir. Berarti bisa dipakai untuk bergen, untuk kemudian mempush begitu, artinya negara-negara internasional lain untuk mungkin berinvestasi ataupun mungkin dalam hal lain. Atau negosiasi dengan Donald Trump mungkin berpengaruh? Nah, kalau negosiasi dengan Donald Trump kan itu masih terus dilakukan. Hanya memang standing pointnya Pak Prabowo kan kita nggak akan minta-minta, gitu ya. Kita harus bisa sendiri. Maka pada saat investasi-investasi juga katanya pindah ke Vietnam, Pak Prabowo juga nggak gusar gitu. Nah, ini sebetulnya kan hal yang menarik ya. Rakyat Indonesia senang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian impact ke ekonominya harusnya bisa segera diperbaiki gitu. Kalau misalnya ada salah satu produsen pabrik terbesar pindah ke Vietnam gitu investasinya. Nah di dalam negeri ini harus ada investasi yang kembali hadir gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan memang banyak sekali PHK yang terjadi. Kemudian banyak banget yang nggak dapat THR dan lain-lain itu. Jadi menurut saya approval rating itu kan tentang rasa. Rakyat nih suka nih rasanya nih dengan presiden, kemudian menghormati itu rasa kita sebagai rakyat Indonesia. Tapi implementasi kenyataan di lapangan itu apapun perlu keuangan yang baik, perlu finansial yang baik, sehingga pada saat dipuji oleh internasional, pada saat optimisme tinggi,
itu harus bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya misalnya adalah bagaimana keuangan keluarga di Indonesia itu membaik. Baik. Jadi jangan cuma gertak sambel nanti ujung-ujungnya ya untuk dunia internasional gitu. Kita ke Bang Dev. Bang Dev, terkait dengan approval rating ini, apakah kira-kira dampaknya bisa mengarah lebih ke perbaikan ekonomi begitu? Karena kalau kata Bang Hensa tadi, investasi dalam negeri pun saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Ya gini, approval rating ini kan menunjukkan kepercayaan masyarakat domestik kepada Pak Prabowo. Tadi yang Pak Hensat sudah sampaikan, ini kan hasil dari survei. Dan ya, ini menunjukkan bahwa masyarakat ini percaya akan kebijakan beliau. Nah itu kepercayaan ini harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan baik kondisi global dan kondisi domestik, dan yang memang benar-benar searah dengan kebijakan ataupun target-target Presiden Prabowo ke depannya. Nah ya, hal ini harus berbarengan juga dengan dukungan-dukungan politik. Kenapa pentingnya dukungan politik ini? Agar memastikan kebijakan-kebijakannya itu tidak menjadi bahan serangan. Ya kadang-kadang kebijakan politik apapun itu ya, kebijakan politik atau kebijakan ekonomi di awal itu terlihat terkesan bahwa wah ini tidak pro rakyat, ini terlalu pro bisnis, ini tidak pro bisnis, ini terlalu pro kebijakan publik. Nah, tapi tidak dilihat secara holistik. Nah, inilah pentingnya dukungan politik yang sekarang Pak Prabowo menikmati, bahwa dukungan politik itu sangat kuat sehingga kebijakan-kebijakan beliau itu didukung dulu, dan setelah berjalan ya bila memang perlu ada koreksi, perbaikan, penyempurnaan, itu adalah hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Itu kan ada pelaksanaan teknis ya kan. Nanti kan target utamanya itu bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pangan kita, bagaimana kita bisa terus memperbaiki sistem melakukan reformasi dalam sistem hukum di Indonesia sehingga memberikan kepastian akan kepada investor asing dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Ya, hal ini semua saling berkaitan, dan itu yang telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo bahwa beliau mengambil tindakan-tindakan yang drastis, tindakan-tindakan yang berani untuk tercapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, kita kan memiliki sumber daya alam yang sangat besar, sangat luar biasa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sumber daya alam ini harus dibarengi juga dengan peningkatan sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia itu juga berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi mikro, pertumbuhan ekonomi keluarga. Nah, ya hal ini semua saling berkaitan, dan itu yang sudah dipaparkan dan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan hari ini. Terus melakukan reformasi-reformasi di bidang pelayanan publik, di bidang keamanan, terus peningkatan infrastruktur. Ya, hal ini semua saling berkaitan lah. Baik, Bang Dev, kalau kita berbicara tingkat kepuasan, tentu kita juga bisa memaknainya mengenai peta politik dalam negeri ke depannya, khususnya 2029. Bagaimana Partai Golkar memaknai? Ya, Bang Dev. Baik, sepertinya kami ada terputus-putus Mbak, tadi pertanyaannya gimana? Oh, baik. Ya Bang Dev, kalau kita berbicara tingkat kepuasan, ini kan tentu berkaitan dengan peta politik dalam negeri ke depannya, khususnya 2029. Bagaimana Partai Golkar melihat ini? Ya, 2029 kan masih cukup lama ya. Sekarang ini baru mau ke pertengahan 2025. Yang jelas kalau ditanya hari ini, sikap Partai Golkar itu adalah sebagai salah satu pilar utama dari pemerintahan hari ini. Kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki target untuk benar-benar menyelesaikan tugas-tugas kita, menuntaskan semua program-program pemerintahan, dan juga terus bisa mendorong kenaikan dan juga pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara total, sehingga kita bisa melaju di 2029 penuh dengan kepercayaan dan juga bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa keberhasilan pemerintahan hari ini itu juga adalah berkat daripada karya Partai Golkar. Baik, terima kasih Bang Dev untuk penjelasannya. Mungkin saya terakhir ke Bang Hensa, bahwa saat ini publik Indonesia
masyarakat internasional juga memiliki harapan yang tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Apa kemudian langkah konkret yang harus dilakukan oleh Prabowo untuk menjaga kepercayaan ini, begitu? Ya ini kan perjalanan ya. Jadi yang harus dilakukan Pak Prabowo sekarang itu adalah bagaimana implementasi yang benar-benar memuaskan gitu. Ya. Ini kan baru persepsi publik bahwa kita percaya, kita optimis gitu ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Misalnya gejolak-gejolak di masyarakat yang terjadi dari sisi finansial, kemudian dari sisi kenyamanan bernegara. Kan ini mulai muncul nih katanya banyak ormas ini loh, ormas itu gitu ya, yang meresahkan. Itu kan juga harus segera diatasi itu oleh Presiden. Jadi maksud saya begini loh, Philips, ini kan hasil survei yang bagus, tapi ini tentang persepsi, gitu ya. Bagaimana kehidupan nyatanya? Nah ini harus segera dipenuhi oleh atau diwujudkan oleh Presiden gitu. Dan justru yang menariknya kan di dalam negeri juga, walaupun approval rating kepada Presiden ini tinggi, cukup tinggi, tapi wapresnya kan juga penuh tantangan gitu ya. Apa nih? Contohnya seperti? Ya itu kan ada beberapa yang katanya ingin evaluasi wapres segala macam. Jadi itu salah satu yang harus diselesaikan juga berarti ya oleh Prabowo. Jadi artinya masyarakat melihat dua hal yang berbeda. Padahal kan waktu dipilih satu paket gitu ya. Jadi menurut saya disegerakan saja. Ternyata paketnya terpisah pas dipilih satu paket. Ya itu mungkin pengertiannya ada yang miss ya di masyarakat. Tapi kalau menurut saya sih segera saya diperbaiki minimal tuh keuangan keluarga di Indonesia. Karena banyak sekali yang mengeluhkan itu. Ya dampaknya kan kemarin ketika mudik juga kita merasakan bagaimana menurun. Ya kosong sih ya. Kemarin di Solo dan di Jogja terasa katanya okupansi hotelnya 60-70%. Ya. Jadi artinya memang adalah challenge-nya di masyarakat tentang bagaimana keuangan keluarga ini. Jadi artinya secara politik mungkin Pak Prabowo berhasil meredam dan kemudian membuat nyaman baik itu quote and quote lawan politik maupun yang teman-teman politiknya, tapi di sisi lain juga rakyat perlu dibuktikan nih. Jadi optimisme dan kemudian persepsi rakyat harus segera dibumikan oleh pemerintahan Pak Prabowo dengan memuaskan dalam hal yang sesungguhnya. Misalnya memang pendidikan lancar, kesehatan juga membaik, ekonomi keluarga tadi saya katakan berkali-kali itu membaik, dan yang paling penting memang trust publik dan trust pasar internasional juga ada di Indonesia sehingga investasi juga bisa datang ke Indonesia supaya kita juga lebih membaik. Baik, terima kasih Bang Hensa untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bang Dev untuk waktunya pada pagi hari ini. Aura kasih foto di Menara Pisa. Cakep. Terima kasih Bang Dev dan Bang Hensa. Akhirnya. Itu boleh tuh yang apa? Kayaknya. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Masih akan kembali di segmen berikutnya. Ada apa nih yang di Kumala? Iya, baru aja lebaran rasanya sudah mau lebaran lagi. Kok lebaran lagi? Tapi bukan lebaran Idul Fitri, ini lebaran Betawi pemirsa di kawasan Monas, Jakarta. Satu lagi informasinya untuk Anda. Terima kasih Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang remaja putri menjadi korban kekerasan fisik dan verbal oleh sekelompok remaja putri di kawasan Hutan Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan inilah video amatir yang beredar luas di media sosial, di mana dalam video memperlihatkan seorang remaja putri yang menjadi korban aksi perundungan. Walau dalam rekaman korban tampak menangis, para pelaku justru tertawa dan terus memukul serta berteriak ke arah korban. Peristiwa tragis ini terjadi di kawasan Hutan Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di mana pelaku ini diketahui masih berusia remaja dan usianya ini tidak terpaut jauh dari korban. Pihak kepolisian yang berusaha melacak nomor kendaraan bermotor yang dipakai korban dalam video itu viral, kemudian mendatangi rumah korban. Ternyata orang tua korban tidak mengetahui peristiwa yang telah menimpa anaknya. Setelah dijelaskan kronologi dan ditunjukkan video amatir, pihak kepolisian kemudian meminta kepada orang tua korban untuk membuat laporan ke Polres Blitar Kota. Berdasarkan laporan tersebut, kini pihak Polres Blitar Kota langsung memeriksa beberapa remaja putri yang berada dalam video yang viral tersebut. Kita masih punya berita yang cukup viral juga ya, Andi Kumala dan pemirsa. Ini ada seorang pria terekam CCTV menganiaya pekerja rental mobil di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku terekam datang menggunakan sepeda motor. Pelaku langsung mendatangi dan memukuli korban yang tengah duduk di halaman parkir.
Korban yang tak kuasa melawan langsung melarikan diri. Diduga penganiayaan ini terjadi akibat dendam lama antara pelaku dan korban. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Area dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan kita ke Bandung, pemirsa, pencurian modus memecahkan kaca mobil kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ini melancarkan aksinya ketika kondisi sekitar ini sepi, pemirsa. Pencurian terjadi di parkiran Resto Jalan Sinar Manah, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ini mengincar barang berharga yang kerap kali ditinggal oleh pemiliknya di dalam mobil. Aksi pencurian sendiri ini kemudian viral di media sosial karena terekam oleh kamera CCTV. Sebenarnya kasus seperti ini juga sudah sering ya, Andi Kumala dan pemirsa, kami juga terus menghimbau untuk tidak menaruh barang berharga di dalam mobil ketika kita meninggalkan mobil begitu. Karena itu bisa memancing. Iya. Memancing kejahatan. Memancing emosi bukan ya? Iya, memancing emosi bagi pemiliknya. Ya, kita akan ajak Anda kembali ke Jakarta, pemirsa. Ini perayaan Lebaran Betawi 2025 berlangsung di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, di mana pemerintah Provinsi Jakarta membagikan makanan gratis kepada pengunjung yang hadir. Perayaan digelar sejak Sabtu kemarin hingga hari ini. Acara dipusatkan di sisi selatan dan tenggara kawasan Monas. Perayaan dimulai dengan prosesi seserahan berupa makanan khas Betawi dari berbagai wilayah Jakarta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Perayaan Lebaran Betawi 2025 juga menyuguhkan berbagai pertunjukan khas Betawi seperti tanjidor, tari tradisional, ondel-ondel, atraksi palang pintu, dan seni budaya lainnya. Sebanyak 15.000 porsi makanan khas Betawi seperti kerak telur, semur jengkol, dan soto Betawi dibagikan secara gratis kepada para pengunjung. Wow. Seru ya? Bikin ngiler ya. Kalau saya sih soto Betawi. Bukan makanannya yang ngiler, saya pengen ke sana untuk belajar pantun. Oh iya. Ya kan? Ini nih. Nah, di sana udah ada Aurel. Bukan Aura Kasih. Iya dong. Kita akan tanyakan bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami Aurelia Zafira. Selamat pagi Aurel, bagaimana kemeriahan Lebaran Betawi di sana? Silakan. Selamat pagi Philip, Andi Kumala, dan juga pemirsa. Benar sekali, pagi ini kami sudah berada di acara Lebaran Betawi, tepatnya di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Yang mana memang di sini masyarakat dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, ini tampak antusias sekali mengikuti rangkaian acara di sini. Dan jika dilihat memang untuk hari Minggu ini, banyak sekali di antara mereka yang datang merupakan masyarakat yang sedang berolahraga Car Free Day dan juga para keluarga yang membawa anak-anaknya. Dan saat ini untuk acara pembuka di Lebaran Betawi pagi ini ada acara olahraga bersama. Di layar kaca Anda bisa dilihat ini sedang melakukan senam aerobik dan juga nantinya akan ada zumba bersama nih untuk pembuka acara pagi ini di acara Lebaran Betawi. Dan untuk acara sendiri memang nantinya akan ada menghadirkan beragam jenis kesenian Betawi, mulai dari lenong, tanjidor, dan juga topeng blantek, ondel-ondel, hingga atraksi silat Betawi. Dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung untuk tanya-tanya langsung nih. Halo, selamat pagi Bu. Pagi. Namanya siapa nih? Ibu Ila. Ibu dari mana nih? Saya dari Kebonjeruk. Orang Betawi berarti ya? Ya, orang Betawi asli. Iya, orang Betawi asli. Datangnya sama siapa aja nih? Sama keluarga sih. Memang untuk ke acara Lebaran Betawi atau tadi lewat lagi Car Free Day? Enggak, karena memang mau lihat Lebaran Betawi. Apa sih yang ditunggu dari Lebaran Betawi ini?
biasanya sih ada kuliner gitu kan, ada kulinernya, terus ada juga kearifan lokal dari budaya Betawi sendiri gitu kan, seperti pencak silat, terus ada juga musiknya, tanjidor gitu sih, untuk edukasi anak-anak juga sih. Untuk antusiasmenya gimana nih Bu? Untuk apa? Antusiasme sangat ya sih sangat menarik ya. Terus juga anak-anak juga seneng diajak ke sini, bisa lihat ondel-ondel, ada yang lainnya juga. Itu yang paling ditunggu nantinya apa sih Bu? Acara kemarin sih untuk acara puncak kemarin ya gitu. Jadi kalau sekarang sih mungkin untuk masa tinggal hanya lihat-lihat pagelarannya aja gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga menikmati acara ini hingga sore nanti. Ya, pemirsa Andi Kumala, izinkan saya pantun terlebih dahulu. Bunga harum mekar sekuntum, buah tomat terlihat adranum. Assalamualaikum antum-antum, semoga sehat dan selalu tersenyum. Saya kembali ke studio Andi. Cakep. Aurelia Zafira. Coba Andi Kumala jangan mau kalah dong. Kasih pantun. Balas. Ini kan mesti balas. Habis nonton Aki Pagi, jangan rebahan lagi. Cakep. Ayo ke Monas, ada Lebaran Betawi. Widih, ngeri kali. Terima kasih Aurel. Emang kalau cewek sama cewek udah gak mau kalah deh, urusannya udah panjang. Oke dah, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Firmus Yonaso. Saya Andi Kumala, terima kasih, sampai jumpa.